Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Eh, Hai, kenalin aku Nurul. Ini kali pertama aku muncul di channel aku. Biasanya paling lewat voice aja dan ya gambar-gambar kawan-kawan tahu lah ya. Berhubung akhir-akhir ini banyak teman-teman yang nanya tentang membaca. Terakhir itu kalau nggak salah, teman yang di Jawa Timur ya. Halo Mbak Ayu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman seputar membaca, seperti misal dari kapan sih senang membaca, emang senang banget ya baca, terus gimana sih biar bisa nulis, atau misalkan aku nggak seneng baca orangnya, kayak gimana harusnya, emang baca itu harus ya, dan seabrek pertanyaan lainnya. Nah, berhubung pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir, aku bikin video ini buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi sebelum lanjut, tolong kasih subscribe dulu, oke? Nah, oke kawan-kawan sekalian, jadi kita akan membicarakan baca, kita gibahin baca, oke? Mudah-mudahan si baca ini nggak panas telinganya ya. Jadi baca itu penting nggak sih? Ya penting banget kawan-kawan. Kita tuh bisa ngelakuin berbagai hal, bisa tahu berbagai hal. Itu diawali dari mana? Dari baca dulu. Ingat nggak sih waktu kelas 1 SD atau TK lah ya, guru kita itu ngajarin ABC, atau misalkan guru ngaji kita abatasa sampai kita sekarang lancar ngaji Quran, lancar baca buku, lancar baca status WhatsApp, Snapgram dan lain sebagainya. Itu dari mana? Dari ABC dulu, dari abatasa dulu. Nah, cuman kemudian gimana sih supaya cita rasa baca ini tetap terpelihara? Karena banyak banget nih kata-kata yang aku tuh nggak senang baca, gimana? Padahal kita, menurut aku nih ya, semua orang Indonesia itu kayaknya punya gadget ya. Kita udah punya potensi buat menjadi seorang pembaca yang baik. Ya nggak sih? Kayaknya hampir tiap hari deh, tiap orang yang mantengin handphone ya, mantengin smartphone itu pasti baca. Minimalnya baca Snap. Ya nggak? Benar nggak? Oke, nah cuman hasil perjuangan kita sejak dari kecil itu, yang dari kecil abatasa ABC ini Budi, ini Ani, ini Ibu Budi, ini Ibu Ani dan lain sebagainya. Apakah harus berhenti ketika kita dewasa? No, justru itu harus dilanjutkan. Kenapa? Karena membaca itu merupakan salah satu kalau ya kan negara, mungkin salah satu ciri-ciri negara maju ya generasinya senang baca gitu ya. Kata para pakar di luar negeri sana, negara-negara yang maju itu anak mudanya setahun itu rata-rata 15 buku dibaca lahap dihabis gitu ya, udah kayak lalapan gitu. Nah di Indonesia udah ada orang-orang yang senang baca, itu udah syukur banget. Yes right. Kenapa? Karena dari 1.000 orang Indonesia itu cuma 1 orang yang senang baca. Ini hasil penelitian. Jadi Indonesia itu dari 62 negara menempati ranking ke-60 dalam hal membaca dalam hal literasi, kawan-kawan bayangin. Dan kalau misalkan kita nggak senang baca, berarti kita menjadi bagian dari yang 99,9%-nya. Ya nggak apa-apa sih ya, emang Indonesia itu kan senangnya yang mayoritas gitu. Enggak. Oke kawan-kawan sekalian, baca itu penting banget. Terus dari mana harus kita mulai? Kita udah mulai dari kecil. Kita udah mulai dari sebelum sekolah, yuk kita lanjutin. Kalau misalkan hari ini kita masih belum bisa menemukan genre apa yang tepat, baca semua yang bisa kita baca. Dan kalau ngerasa berat, mulai dari yang ringan dulu. Baca novel misalkan, ya novel-novel yang ringan, jangan dulu yang berat-berat, misalnya politik, sejarah, pemikiran, dan lain sebagainya. Banyak kok novel-novel genre ringan tapi edukatif gitu ya, isinya edukatif. Buat apa? Buat menumbuhkan cita rasa membaca dulu. Nah kemarin ada teman yang nanya nih, aku ini udah kuliah, terus kalau aku bacanya novel romance emang nggak ketinggalan sih ya? Jujur sih, emang ketinggalan. maaf, emang ketinggalan emang. Tapi nggak ada salah buat kita memulai sejak dari hari ini gitu. Nah nggak apa-apa kawan-kawan yang udah kuliah masih senang dengan novel romance, nggak apa-apa, lanjutin, tapi jangan stuck di romance terus, karena banyak kok novel-novel yang buat
diperuntukkan untuk anak-anak kuliahan lah ya, karena pasti ada level-level yang berbeda kan, karena membaca itu kan kayak kita apa ya, membangun struktur berpikir gitu, Jadi buat kawan-kawan yang udah kuliah tapi bacanya masih novel romance, nggak apa-apa, tapi jangan stuck di sana, yuk beralih sedikit demi sedikit, oke? Banyak novel-novel yang lain. Nah, habis itu perlahan-lahan kita temukan genre kita apa, fashion kita apa buat ngebaca itu. Misalkan bisa tuh buat mendukung hal-hal yang kita sukai, kita senangnya misalkan kesehatan, ya cari buku-buku tentang kesehatan, atau misalkan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kesehatan, kayak misalkan relevansi antara Quran dengan kesehatan, supaya kita lebih tahu lebih dalam tentang agama kita sendiri juga gitu ya, buat yang teman-teman yang muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus ada teman yang nanya, aku pengen banget nulis, tapi ketika aku tanya, kamu suka baca nggak? Ya enggak. Nah itu problem banget. Kenapa? Karena nulis itu kayak kita ngucurin air dari teko ke gelas gitu ya. Nah si teko itu kan harus kita isi dulu. Isinya dengan apa? Ya isinya dengan membaca. Emang sih bisa kita dapetin inspirasi dari jalan-jalan, dari ngobrol mungkin ya, dan lain sebagainya, tapi tetap baca itu perlu. Karena apa? Karena di sana kita belajar struktur kata, struktur kalimat. Beda kan kalau kita ngomong langsung, atau misalkan kita cuma cari inspirasi di tempat-tempat, memandang tempat-tempat, ya mending kalau kita bisa menerjemahkan bahasa alam gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya problem juga. Makanya yuk baca gitu ya kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan ya, menurut aku baca itu, kenapa baca menjadi penting, karena baca itu kayak kita jalan-jalan. Bayangin aja ketika membaca buku itu kayak kita lagi jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena ketika kita membaca, cakrawala kita terbuka nggak sih? Ya kan? Bener kan? Itu dia. Makanya kalau misalkan kita masih baca di genre yang itu aja, atau misalkan di halaman yang itu aja, ya itu sama aja kayak kita datang ke tempat itu lagi, jalan-jalan kita nggak meluas. Kayak yuk banyakin jalan-jalan, oke? Terakhir nih ya kawan-kawan sekalian, buat teman-teman yang muslim, lebih dari apapun membaca itu adalah ibadah. Kenapa? Kita ingat loh, sebelum Rasulullah SAW diperintahkan sholat, sebelum Rasul diperintahkan zakat, haji, dan lain sebagainya, pertama kali Rasul itu diperintahkan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, baca. Benar sih bahwa membaca itu tidak hanya membaca teks, ya buku, tulisan, dan lain sebagainya, tapi membaca konteks juga ya, karena tubuh kita sendiri juga adalah sesuatu yang mesti dibaca, bahkan alam semesta juga adalah sesuatu yang mesti dibaca. Iya, kalau yang teks aja kita nggak bisa baca, gimana kita mau bisa membaca yang konteks? Oke, kawan-kawan sekalian, yuk jadi generasi pembaca mulai dari sekarang. Kita selamatin Indonesia supaya terbebas dari penjajahan, minimal penjajahan kebodohan. Oke, salam generasi membaca, literasi.